Masukin om. Cocok. Oh, dari si Banjar. Baik, adik, ini yang pertama ini warna hijau ya. Ini hama padi, adik. Jadi hama yang merusak pertanaman padi ini warna hijau. Ini pakarnya persemaian. Nah, adik-adik, jadi sekaligus nanti padi sebelum ditanam itu dibuatkan dulu persemaian. Ini persemaian tanaman padi ya. Jadi para orang tuanya saya kira yang petani ini pasti akan tahu ini tingkat persemaian ya. Jadi memang kebetulan hama ini juga makannya pakannya itu kemudian gabahnya disebarkan ya, gabah padinya. Yang coba kalau kita nih adik-adik turun dari mobil bisa melihat yang sedang dijemur itu namanya sudah berbentuk gabah ya. Disebar kemudian setelah berumur 15 hari atau 20 hari ini menjadi pakan ya. Kalau di sini jadikan pakan ya. Tetapi kalau di petani langsung ditanam lebih luas ya. Nah, ini adalah persemaian padi. Ini adalah warna hijau adik-adik nih. Ini adalah binatangnya nih. Bisa dilihat. Boleh nanti dilihat lebih dekat silahkan. Adik-adik banyak nih. Dilihat di foto silahkan. Ini adalah warna hijau. Jadi di kami ini dipelihara ya. Silahkan nanti bisa adik-adik konfirmasi atau menanyakan kepada orang tua terutama yang petani. Silakan bergantian saja silakan karena nah ini warna hijau. Warna hijau ini sebagai vektor yaitu selain menyerang juga tanam padi langsung menularkan virus virus tungro ya, virus tungro yang mengakibatkan tanam padi menjadi kuning oranye. Nah silakan seperti itu adik-adik. Jadi ini adalah hama yang memang menghambat produksi tanaman padi ya, yang menyebabkan padi menjadi gagal panen. Ini adalah warna hijau. Ya. Jadi di kami dipelihara ini karena untuk pengujian juga varietas yang baru dibuat ya, baik dari perusahaan swasta maupun instansi pemerintah se-Indonesia. Jadi di kami karena sudah harus ada lisensi informasi tingkat ketahanan terhadap warna hijau ya. Nah seperti ini ada deh. Jadi ketika para petani nanti yang orang tuanya petani kalau melihat nanti ada 1-2 rumpun pertanaman padinya kuning, lebih baik dibuang saja ada ya. Nanti sampaikan ke orang tuanya, jangan sampai dibiarkan karena nanti si kuning virus tersebut akan disedot lagi dan ditransferkan ke padi yang masih bagus, masih normal. Nanti ini adalah binatangnya ini, binatangnya. Namanya warna hijau ya binatangnya ini. Jadi ini sangat berbahaya. Siklus hidupnya kurang lebih 1 bulan ya. Ini bertelur di ketebalan batang. Kebayangkan ini batangnya saja kecil, segimana telurnya. Jadi nanti harus dilihat di bawah kaca pembesar atau mikroskop di bawah ke lab ya, ke laboratorium untuk melihat telurnya. Ini telurnya acak-acakan posisinya, jadi berantakan ya nanti bertelurnya, hanya tidak akan terlihat secara langsung. Silakan adik-adik ini, jadi pakannya warna hijau ini tingkat persemaian ya, persemaian umur 20
15 atau 20 hari. Nah ini juga sekaligus mungkin sebagai informasi adik-adik bahwa ini persembahyan yaitu persiapan untuk tanam pindah ya, tandul, tapi tanam pindah dan seperti ini. Dan juga di lapangan banyak juga musuh alami. Nanti musuh alaminya adik-adik bisa lihat nanti di sana, mungkin di tempat yang teduh ya. Nanti banyak lagi. Selain warna hijau, nanti di sana ada warna coklat, ada penggerek batang padi, dan jenis-jenis kupu lainnya yang gejalanya tentu berbeda. Ya. Silakan bisa dilihat di foto, nanti perlihatkan ke orang tuanya nanti ini. Ini adalah hama yang berbahaya, bisa disampaikan ya. Dan para orang tuanya kalau memang ingin informasi mengenai hama bisa datang langsung ya. Jadi silakan ini nama saya Dede Munawar, jadi bisa langsung nanti ke saya. Sangat mudah bagi kami, terbuka ya, bebas kapanpun mau konsultasi tentang hama padi bisa datang ke tempat kami. Silakan, ini adalah warna hijau yang menyebabkan virus umroh ya, ini yang berbahaya yaitu virusnya. Silakan, mungkin ada yang bertanya atau mungkin kita langsung, kalau kita bertanya kita bisa langsung ke warna coklat ya, rumah coklat. Karena memang rumah kasak ini juga lumayan panas kita, lumayan panas nih. Atau kita pindah lagi ke ruangan yang sebelahnya nih, ada karena mungkin panas juga di sini, berkeringat ya. Panas. Iya. Ayo kamu nyariin aku ya. Belakangan naik. Baik adik-adik, ini ruangan pemeliharaan warna coklat. Nah, warna coklat ini hama utama tanaman padi. Saya ulang lagi tadi, kalau orang tuanya yang petani pasti tahu nih warna coklat. Jadi kalau pulang sampaikan ya ke orang tuanya yang petani yang tanam padi. Ini warna coklat hama utama. Bahkan di Indonesia adik-adik, warna coklat ini selalu muncul di pertanaman padi. Bahkan kemunculannya dapat menggagalkan panen. Nah, ini hama utama. Jadi di kami di BSIP ini memang dipelihara ya. Ini pakannya atau mempunyai gen. Saya kira ini punya gen yang berbeda. Jadi ada 3 ruangan warna coklat di BSIP ini yang pakannya berbeda dan mengandung gen yang berbeda juga, ini gen ketahanannya. Nah, ini warna coklat, siklus-siklusnya kurang lebih antara 28 sampai 30 hari, dan setelah dewasa bertelur di ketebalan berapa daun sehingga tidak terlihat lagi, ini tidak terlihat, harus di bawah mikroskop ya, ini tidak terlihat, dan bentuk telurnya seperti pisang melengkung. Satu induk itu atau satu pasang bisa bertelur 300 sampai 500 pipa ya.
bisa diceritakan ada di foto ini binatangnya. Ini masih nipa ya, masih nipa kecil lah. Ini induknya ini bisa dilihat ini induk wormnya ini. Jadi ini worm coklat ini menyerang tanaman dengan menghisap cairan tanaman. Selain menghisap cairan tanaman juga menularkan virus kering hapa dan kering rumput. Nah, seperti ada lihat ini kan kering ya, karena dihisap cairannya. Nah ini kering. Beda dengan yang ini. Nah ini juga kemungkinan kalau dibiarkan berhari-hari lagi ini bisa kering ada dia. Sangat kering karena menghisap cairan tanaman. Cairan tanamannya dihisap ini sangat berbahaya sekali nih. Bahkan ini worm coklat ini Pak. Jadi karena satu induk itu bisa bertelur antara 300 sampai 500 pipa atau anakannya berkembang biak. Nah ini bahaya daripada worm coklat Pak. Tentunya ada juga musuh alami yang mengembangkan langsung di lapangan. Jadi nanti kita bisa lihat di sana di tempat yang teduh bisa melihat langsung musuh alami. Oke. Belajar panasan. Gue sini di rumah. Ada yang bilang lihatin aja. Aja. Tempat aku tadi. Anu kecil. Iya, kopi dulu. Mantap, mantap. Kopi dulu. Baik, adik-adik kita lanjutkan. Ini tentang hama ya, masih hama utama tanaman padi. Di sini ada juga ini hama minor. Yang penting kita bagi adik-adik mengenal saja ini binatangnya atau wujudnya seperti apa sih hama padi itu. Nah ini yang pertama kupu-kupu penggeret batang padi. Ada ini. Ada yang tahu ini apa nih? Kupu-kupu penggeret batang padi. Kupu-kupu ini umurnya hanya 5 hari, adik-adik. Jadi 5 hari pun mati dengan sendirinya, tidak seperti mati. Tetapi yang berbahaya, setiap malam itu bertelur satu kelompok telur, dan satu kelompok telur itu ada 150 ulat. Berarti kalau 5 hari sekitar 750 ulat. Dan menggerek batang padi, menggerek batang tanaman padi, satu ekor atau satu ulat bisa 7 batang atau 6 batang. Ini tentu sangat berbahaya ya. Makanya termasuk hama utama tanaman padi. Jadi sampai sekarang adik-adik tidak ada varietas yang tahan terhadap penggerek batang padi kecuali sama worm coklat. Jadi para tim pemulia sekarang sedang merancang ketahanan terhadap worm coklat ya, masih banyak ya yang punya gen ketahanan terhadap worm coklat. Jadi bahkan mungkin bagi Bapak Ibu guru barangkali ingin tahu bisa meminta buku deskripsinya Pak. Di situ sudah tertera varietas-varietas yang tahan terhadap worm coklat. Kalau sama kupu-kupu tidak ada yang tahan sampai saat ini. Kemudian ini juga masih ini apa nih? Ada yang tahu nih? Neng, ada tahu nggak? Adek, apa ini? Coba perhatikan. Seperti apa nih? Nah betul, ini kupu-kupu ini beda dengan penggerek batang padi ya, sama tapi agak beda, ini lebih besar. Ini sesamia. Jadi sesamia ini selain menyerang tanaman padi juga menyerang tanaman jagung. Nah ini berbahaya juga, terkadang di sisi lain ada bagusnya menanam jagung ya, diversifikasi pertanaman. Tapi di sisi lain bisa mengakibatkan hama juga. Ini adalah sesamia. Jadi
adik-adik bisa mungkin paling tidak mengenal ya hama ya. Kemudian ini juga hampir sama, ini apa nih? Adik-adik ada yang tahu mirip apa nih dengan yang tadi? Masih tetap kupu-kupu ini. Ini kupu-kupu ukurannya lebih kecil tapi gejalanya berbeda ya, berbeda. Nanti gejalanya ada di sini nih. Gejala dari masing-masing hama ini ada. Tapi paling tidak mungkin adik-adik hanya mengenal saja bentuk daripada wujud atau binatang bentuk daripada hamanya sendiri aja ya. Nah, seperti ini. Ini adalah hama putih palsu. Jadi menyerangnya terhadap pucuk daun. Kemudian ada yang tahu nih, adik-adik? Betul, ini lembing batu nih. Jadi lembing batu ini biasanya datang saat terang bulan. Lembing batu ya. Di lampu-lampu kan banyak ya kalau terang bulan. Nah, munculnya tadi betul sih, ada yang bertanya kenapa Pak munculnya saat terang bulan. Jadi saat tidak terang bulan, lembing ini kan sangat keras ini. Lembing ini ngumpet atau apa ya? Jadi bersembunyi biasanya di belahan tanah atau di semak belukar. Untuk karena takut dengan hawa panas ataupun tidak ada cahaya ya. Jadi ketika karena bertahan cukup lama, ketika terang bulan sebulan sekali langsung muncul ke permukaan ya. Ini lembing batu. Kemudian ada yang tahu ini, adik apa nih? Betul, walang sangit. Walang sangit. Jadi mungkin untuk para orang tuanya ini betul, ini mungkin orang tua petani ya. Jadi ini walang sangit. Walang sangit ini menghisap cairan bulir atau bulir yang senang matang susu ya. Nah kalau seperti ini bisa dihisap oleh walang sangit. Jadi datangnya ini disebut hama minor adik-adik. Ya, kalau orang tuanya petani pasti tahu ini walang sangit ya. Nah, kemudian ini Sirtorinus, ini adalah pemakan hama warna coklat ataupun warna hijau. Ini musuh alami ya, musuh alami. Jadi bisa makan warna coklat atau warna hijau. Kemudian ini kumbang juga ini ya, kumbang coccinella ini bahasa umumnya mungkin kumbang ini. Jadi pemakan ini pemakan. Kemudian ada juga ini laba-laba. Laba-laba juga sama, ini ada di pemakan daripada hama warna coklat. Ini tongket. Nah, ini tongket kalau dulu mungkin mendengar ya, tongket jangan menyerang ke warga makan. Karena cairannya kalau kena kulit memang perih ya, jadi iritasi. Jadi untuk memperbanyak ya bisa adik-adik mungkin sampaikan ke orang tua yang petani untuk memperbanyak musuh alami ini bisa dengan menanam bunga ya, bunga refugia atau bunga seperti bunga wijen. Jadi bunga-bunga tersebut kan mengeluarkan nektar atau madu ya, jadi bisa berkembang biak untuk predator ini atau musuh alami. Nah kemudian ini ada gejala daripada penggerek batang padi. Nah, ini tandanya seperti ini Bu, karena terserang oleh penggerek batang padi. Karena ulatnya pun menggerek. Biasanya dicabut sangat mudah. Ini gampang dicabut. Karena di bawahnya sudah digerek patah di dalamnya. Ini akibat kupu-kupu ini. Kemudian ini warna coklat yang tadi sudah dilihat, ini nimpaknya. Nah ini adalah akibat walang sangit. Walang sangit yang tadi itu jadi dihisap cairannya saat tanaman atau malai bulirnya matang susu ini. Kalau di sini kemudian ini hama putih palsu. Jadi hama putih palsu ini yang tadi kupu-kupunya yang kecil. Nah yang ini HPP ini. Nah ini punya gejalanya seperti ini. Ini adalah hama minor ya, hama minor. Tapi kalau memang populasinya tinggi bisa melakukan juga. Ini adalah sedep penggerek dapatan padi daripada kupu-kupu juga ini. Itu. Kemudian setelah ini mungkin di sana tetap penyakit ya, penyakit bendera ya. Pasti produksinya akan menurun. Karena daun bendera ini adik-adik seperti kalau di rumah kita mungkin tumbuh daripada tanaman padi ini. Kemudian ini busuk bulir ya, busuk bulir ya. Nah ini bulir seperti ini.
kemudian hawar pelepah, jadi ini pelepahnya sudah rusak, ada ini hawar pelepah. Kemudian ini busuk batang, bisa dilihat dari sini batangnya membusuk ya. Nah ini. Jadi secara umum munculnya hama ataupun penyakit yaitu terutama di musim hujan ya. Musim hujan apalagi dengan pembukaan Korea yang terlalu tinggi. Jadi mungkin ada bisa disampaikan ke Pak Bapak Ibu yang petani, jika di musim hujan jangan terlalu tinggi pembukaan terutama Korea ya. Karena kenapa? Tanaman semakin gembur, kemudian sangat mudah diserang oleh hama atau penyakit. Ini ada gosok palsu, rusak juga yang tanamannya, ini sangat mudah dicarut karena sudah patah di dalamnya. Kemudian ada bercak daun sepin. Nah ini akibat warna coklat yang tadi ada warna coklat selain merusak cairan pertanaman menjadi layu tadi yang waktu di rumah kasa ya, layu juga mengeluarkan virus kerdil. Nah ini tanamannya memendek. Jadi mungkin kalau ada yang pendek berarti kena virus ya. Nah jadi jadi walaupun di luar malai ini pendek dan hampa tidak akan bernas ya isinya seperti ini ya. Nah, jadi itu tetap hampa dan pendek. Jadi kalau menemukan tanaman ini lebih baik dibuang saja karena khawatir nanti disedot lagi sama orang kemudian ditransferkan ke padi-padi yang sehat, akhirnya semuanya bisa jadi kerdil dan gagal panen. Kemudian ini juga sama termasuk kerdil tipe 2 sama juga ini terhadap warna coklat ya. Terus yang ini adalah tumro yang tadi warna hijau. Nah, ini akibatnya. Jadi warna hijau ini lebih menyerang atau lebih menyukai tanaman yang masih muda ya deh. Beda dengan warna coklat ya. Kalau warna coklat menyerang dari persemaian. Persemaian itu yang bentuknya tadi pakan warna hijau kan masih kecil. Itu namanya persemaian tanaman padi ya. Mungkin 15 hari setelah ditabur, umur 15 hari jadi persemaian. Seperti juga persemaian gitu. Jadi para petani sebelum tanam pindah di persemaian dulu baru dipindahkan ya ke area lebih luas lagi. Jadi adik-adik tanaman padi ini, budidaya padi itu memang tidak mudah ya, banyak kendalanya. Kalau memang kita belum mengetahui bagaimana cara budidaya tanaman padi yang baik, sangat banyak sekali dan dari tadi ini mungkin belum seberapa sih yang kami tampilkan atau yang kami bawa di sini hama ataupun penyakit tanaman padi. Saya kira masih banyak ya hama minor yang memang menyerang. Nah seperti itu. Silakan mungkin adik-adik barangkali ada yang bertanya nih tentang hama tanaman padi atau apa saja, silakan bebas lah, bebas tentang padi. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ibu, anak-anak SMP pasti betul. Ya. Ya, teman-teman. Ya. Kamu tuh, foto aja deh, foto deh. Gak apa, jangan foto. Ya, sama.
Buka juga. Nih.